Perkenalkan, nama saya Kevin Anwar Paung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum demonstrasi cara, yaitu penerapan K3 dalam penyemprotan pestisida kimia. Kalau boleh tahu Pak, namanya siapa ya? Pak Adi. Pak dari sono. Terima kasih Pak. Sebelumnya udah pernah dengar belum Pak apa itu K3? Belum sih. Jadi izinkan saya memperkenalkan apa itu K3 ya Pak. Ya. K3 adalah kesehatan keselamatan kerja, merupakan salah satu cara untuk pencegahan pencegahan kemudian pencemaran lingkungan. Melakukan penyemprotan Sudah. seminggu boleh tahu nggak berapa kali Pak? Dalam Bisa seminggu? 2 kali, bisa 3 kali. Berarti seminggu itu lumayan sering ya? Iya. Pas melakukan penyemprotan itu Pak kira-kira pernah pakai topi nggak, atau pernah kayak pakai masker atau enggak? Ya Gitu. pernah pakai itu. Pakai, ya. Topi, masker. Tapi enggak, berarti Nggak sering gitu. nggak sering. Berarti Iya. kalau pas nyemprot itu Pak kira-kira sampahnya atau limbahnya dibuang sembarangan atau Ya kadang-kadang dibungkus, Tapi kayaknya dibubur dibuang. gitu. dibuang ya Pak? Oke, baik. Nanti bakal saya jelasin juga Pak terkait efek samping pembuangan sampah limbah kayak gitu. Karena itu kan merupakan K3 juga, karena kan pencemaran lingkungan juga itu Pak kayak gitu. Jadi Pak, di sini saya ada penjelasan atau demonstrasi cara agar kita ketika lakukan penyemprotan itu harus perhatikannya agar pas penyemprotan agar kita selamat gitu. Jadi yang pertama kita harus pakai masker Pak. Masker. Kenapa pakai masker? Ketika kita lakukan itu kan kimia ya Pak, bahan aktif yang Kimia. bahaya kayak gitu. Pakai masker. Jadi ketika kita nyemprot nggak kena ke muka kita kayak gitu. Kemudian usahakan pakai celana panjang. Kenapa? Kan ketika nyemprot kan Pak bisa aja kayak bahaya ular atau apa kayak gitu kan Pak. Setelah kita pakai celana panjang, kalau nyemprot bapak-bapak biasanya pakai lengan pendek atau lengan panjang atau bebas aja? Bebas aja sih. Bebas panjangnya Pak. Nah, usahakan Pak pakai memang dia yang lengan panjang, karena kan nyemprot ya Pak. Contohnya Iya. saya pakai jas hujan, karena kan simpel ya Pak. Atau bisa juga pakai yang lengan panjang kayak gitu, nggak harus pakai ini juga ya Pak kayak gitu. Nah ini Pak salah satu cara kita agar selamat saat melakukan penyemprotan. Udah pakai topi, pakai ini, jadi kita nyemprot juga aman kayak gitu. Selain itu juga Pak pastikan kita pakai sepatu boot. Ini sepatu boot ya Pak. Jadi kita saat bertani atau kemana-mana pastikan kita pakai sepatu boot karena ini hal yang penting. Nah sebelum kita lakukan beraktivitas diusahakan Pak minum dulu agar kita sehat kayak gitu. Setelah itu kita bakal lakukan penyemprotan. Kita melakukan penyemprotan yaitu herbisida atau penyemprotan gulma. Nah ini kan Pak bahan aktifnya keras ya Pak, glifosat. Ini kalau terdampak bisa kanker, iritasi kulit, bisa juga kesehatan jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya kayak panas, sesak dada kayak gitu Pak. Pastikan juga kalau kita mau melakukan penyemprotan, pastikan juga bahwa dosisnya sesuai. Kenapa dosisnya sesuai? Agar kita yang melakukan aktivitas itu tepat gitu Pak. Kalau berlebihan juga dampaknya ke tanaman, lingkungan kayak gitu. Penuh kita pas melakukan penyemprotan. Ini udah benar pakai topi panjang, pakai sepatu boot. Setelah kita melakukan penyemprotan. Pas melakukan penyemprotan juga pastikan ketika udara datang kita jangan melawan udaranya, tapi mengikuti udara. Contohnya udara dari barat, nanti kita nyemprot di barat kayak gitu. Penyemprotannya efektif itu di pagi dan sore kayak gitu. Terkadang kan bapak-bapak nyemprot siang atau siangnya jam 12, jam 1 kayak gitu. Itu sangat tidak dibolehkan Pak kayak gitu karena percuma kayak gitu. Kita udah masukin obatnya sesuai dosis. Nah, usahakan juga pas kita mau ngangkat semestinya di tempat yang paling tinggi, jangan sama rata agar nggak keseleo atau nggak terlalu capek ngangkatnya kayak gitu. Nah, untuk pengangkatan ini Pak dari sini pastikan juga semua sudah aman. Nah, seperti ini Pak. Di situ kita melakukan penyemprotan. Kadang kan kalau kita nyemprot kan tangan kita kena. Nah, efeknya itu bisa iritasi, kebakaran kayak gitu. Terkontaminasi hingga hari ini juga langsung sakit. 10 tahun, 5 tahun gitu Pak. Habis itu, misalnya ini udah terpakai, Bapak bisa tutup Pak, bisa simpan, atau udah terpakai, Bapak bisa simpan, bawa pulang kayak gitu. Pastikan di plastik kayak gitu Pak, disimpan. Ketika dibuang langsung ke sungai, tercemar. Bisa dampaknya ke lingkungan kayak pencemaran air. Padahal air itu dibutuhkan oleh masyarakat kayak cuci piring, mandi kayak gitu. Bapak, tadi saya udah melakukan penerapan K3-nya. Ada yang mau tanyakan nggak Pak terkait K3 ini? Ya, terima kasih. Cukup ya Pak. Mudah-mudahan dengan adanya saya di sini melakukan praktik demonstrasi cara penerapan K3, Bapak melaksanakan dengan baik agar jangka panjangnya Bapak sehat walafiat seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ya.